Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Terence dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kisah Santo Thomas dalam Injil Yohanes hari ini adalah cermin dari perjuangan iman kita. Thomas berkata dengan tegas, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam lukanya." Bagi sebagian dari kita, hal ini terdengar seperti keraguan. Tetapi sesungguhnya hal ini adalah gambaran manusia yang jujur. Ia tidak menolak Tuhan, tetapi ingin sungguh yakin bahwa Tuhan itu nyata dan hidup. Di zaman sekarang, zaman yang disebut zaman bukti dan logika, iman seringkali dianggap irasional. Dunia sekitar kita berkata, percayalah hanya jika bisa dibuktikan. Dan banyak umat Katolik pun tanpa sadar terjebak dalam cara berpikir yang sama. Kita ragu kalau doa tidak langsung dijawab. Kita menjadi kecewa kalau gereja tidak sempurna. Kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam penderitaan. Namun Yesus menjawab semua itu dengan sabda yang indah. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Yesus tidak memarahi Thomas. Ia datang menunjukkan lukanya dan mengundang Thomas untuk percaya. Iman bukan berarti menolak akal budi, tetapi melampaui apa yang bisa dibuktikan dan bersandar pada pribadi yang dapat dipercaya, yakni Yesus Kristus yang bangkit. Dan Yesus memberi kita semua harapan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang itu. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya bahwa Ia hadir dalam Ekaristi, dalam sabdanya, dalam gerejanya, dan dalam sejarah hidup kita. Kita dikelilingi informasi, bahkan skandal dalam gereja. Banyak orang muda mempertanyakan imannya. Kisah Thomas mengajak kita untuk tidak takut pada keraguan. Iman tumbuh bukan karena semuanya jelas, tapi karena kita tetap mau datang dan membuka hati saat Yesus menampakkan diri dalam Ekaristi, dalam doa dan komunitas. Yesus tidak meminta iman yang buta, Ia menunjukkan lukanya. Artinya Tuhan hadir juga dalam luka kita, sakit, kegagalan, dan kehilangan. Disitulah kita mengenal Dia secara lebih dalam. Maka iman yang sejati justru lahir dari proses, dari bertanya, mencari, hingga akhirnya berani berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, setiap orang yang mau mengakui aku di depan manusia akan aku akui di hadapan Bapa. Iman pribadi harus menjadi kesaksian publik dalam keluarga, komunitas, pekerjaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi Thomas-Thomas baru yang bersaksi, "Aku pernah ragu, tapi kini aku percaya karena Tuhan hidup di dalamku." Saudara-saudari, semoga iman kita tetap kuat meski tidak melihat.
Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan hadir nyata dalam hidup kita jika kita membuka hati dan percaya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita